Hubungan antara Hamas dan Israel kembali memanas setelah serangan besar-besaran yang dilakukan oleh organisasi politik yang menguasai jalur Gaza itu. Serangan itu terjadi pada hari Sabtu 7 Oktober 2023. Serangan itu setidaknya menewaskan lebih dari 1.000 orang di Israel serta seratusan orang lainnya diculik. Akibat dari serangan tersebut, banyak di antara militer dunia yang heran atas kekuatan dan kemampuan dari Hamas itu. Lantas, siapa itu Hamas? Hamas lahir pada tanggal 14 Desember tahun 1987 sebagai hasil pengembangan kiprah perjuangan dari Ikhwanul Muslimin atau Islamic Brotherhood yang berpusat di Mesir. Karena itu, untuk tahu apa itu Hamas, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu Islamic Brotherhood. Organisasi Islamic Brotherhood atau Ikhwanul Muslimin yang disingkat IM adalah sebuah gerakan Islam yang diprakarsai oleh seorang ulama karismatik yang bernama Hasan al-Banna. Organisasi ini didirikan di Ismailiyah, Mesir pada bulan April tahun 1928. IM dibentuk saat dunia Islam tengah terpuruk pasca Perang Dunia I tahun 1913 karena Kekaisaran Ottoman atau Khalifah Utsmaniyah runtuh pada tahun 1924. Dan kemudian setelah Ottoman runtuh, negeri-negeri Islam mulai dijajah bangsa Eropa. Terabaikannya Islam, tercerai-berainya umat, kejumutan berpikir, dan merajalelanya khurafat, takhayul, taklid buta di kalangan mayoritas muslim telah mendorong kuat Hasan al-Banna menyerukan kepada umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga mengajak umat Islam untuk menerapkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan, serta mereformasi moral dan sosial bagi pemeluk agama Islam. Hasan al-Banna juga menghidupkan kembali pemikir-pemikir Islam. Semenjak awal berdiri, organisasi IM bergerak di bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan militer. IM juga giat menyelenggarakan buta huruf, menerbitkan buletin, membangun pabrik, poliklinik, masjid, sekolah, dan pelatihan militer. Hal seperti itu melahirkan image bahwa IM sebagai negara di dalam negara. Setelah Perang Dunia Kedua, IM masuk ke dalam organisasi politik yang militan dan aktif, yang menentang pemerintah Mesir yang sekuler. Hingga akhirnya, pada bulan November tahun 1948, organisasi IM dikebukukan oleh Perdana Menteri Mesir Fahmi Nakrashy. Lalu 1 bulan kemudian, yaitu Desember 1948, Fahmi Nakrashy diculik dan dibunuh. IM pun dituduh sebagai dalang dari penculikan itu, dan para tokohnya banyak ditangkapi kemudian dideportasi keluar dari negara Mesir. Nah, kepindahan mereka di luar Mesir ini tidak membuat semangat mereka padam. Mereka justru melanjutkan perjuangan di negara-negara Arab tersebut. Pada tahun 1935, Abdurrahman al-Banna, adik kandung dari Hasan al-Banna, dikirim ke Palestina. 10 tahun kemudian, pada tahun 1945, IM berdiri di Palestina, lalu diikuti pendirian beberapa cabang lainnya di jalur Gaza. Dan 2 tahun kemudian, atau tahun 1947, organisasi ini memiliki anggota sebanyak 12.000 sampai 20.000-an orang di Palestina. Semakin hari, organisasi Ikhwanul Muslimin di Palestina semakin solid. Terlebih lagi embrio Hamas, yaitu Al-Mujama' al-Islam, pada tahun 1978 didirikan oleh seorang ulama Palestina yaitu Syekh Ahmad Yasin. Hamas adalah kependekan dari Harokah Al-Muqawamah Al-Islamiyah. Secara harfiah bermakna gerakan perlawanan Islam. Secara garis besar, Hamas adalah gerakan Islam Sunni dan nasionalis Palestina. Mereka menentang tindakan Zionis yang bertindak sewenang-wenang di tanah Palestina. Nah, Zionis ini adalah sebuah gerakan dari orang-orang Yahudi yang tujuannya untuk membuat negara Israel di tanah Palestina. Bisa dikatakan mereka ini penjajahnya wilayah Palestina. Menurut Profesor Ilmu Politik dari Universitas Birzeit, yaitu Ziad Abu Amr, tahun 1993, gerakan politik Hamas di Palestina mulai dikenal pada saat terjadi gerakan protes. Protes ini dipicu oleh tewasnya beberapa rakyat Palestina dalam tragedi angkutan umum yang ditabrak truk Israel.
Gerakan protes ini dikenal dengan nama Intifadah. Para petinggi Al-Mujama' Al-Islami kemudian berkumpul di rumah Syekh Ahmad Yasin. Di sana ada Abdul Aziz Al-Rantisi, Ibrahim Al-Yazuri, Syekh Sholih Syihada, Isa Nasar, Muhammad Sam'a, dan Abdul Fattah Dukhon. Mereka di sana merumuskan solusi dalam rangka merespon gerakan protes yang semakin meluas. Syekh Ahmad Yasin pada tanggal 14 Desember 1987 menyerukan kepada seluruh rakyat Palestina untuk bangun bersatu melawan militer Israel. Hari itu pun dikenal sebagai hari lahirnya Hamas di Palestina. Walaupun pada hari itu, nama Hamas belum dicantumkan secara resmi dan baru diperkenalkan secara resmi pada bulan Januari tahun 1988 dalam selebaran yang dibagikan kepada rakyat Palestina. Hamas menjalin kontak dengan Syekh Jamil Hamami, dai dan khotib dari Masjid Al-Aqsa. Kemudian menjalin komunikasi juga dengan aktivis IM di wilayah tepi barat. Hamas juga berkolaborasi dengan IM di Jordan dan di negara Arab lainnya. Dari jaringan itulah, bantuan kerjasama dan dana dari luar Palestina mengalir untuk mendukung gerakan protes Palestina. Jadi selain Hamas, ada organisasi lain yang ada di Palestina saat itu, yaitu Palestine Liberation Organization atau disingkat dengan PLO. Saat itu, PLO ini dipimpin oleh Yasser Arafat atau yang dikenal sebagai Abu Ammar. Hamas beranggapan bahwa organisasi PLO ini hanya merugikan rakyat Palestina dan malahan semakin memperkuat posisi Israel. Selain PLO, Hamas juga tidak sepaham dengan Fatah dalam hal strategi untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina karena keduanya memiliki ideologi yang berbeda. Fatah ini adalah fraksi terbesar dalam PLO. Lalu apa sebenarnya ideologi Hamas? Hamas ini beranggapan sebagai titisan Ikhwanul Muslimin atau IM yang mencita-citakan berdirinya sebuah negara Islam di Palestina yang merdeka berdaulat, memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan Palestina dalam kerangka pan-Islamisme, yang artinya seluruh umat Islam di dunia harus terlibat dalam melawan Zionisme atau Israel. Ini berbeda dengan ideologinya Fatah, yang lebih memilih untuk mendirikan negara Palestina yang nasionalis sekuler. Meski Hamas dan Fatah ini tujuannya sama, yaitu membebaskan tanah Palestina dari Israel, namun kedua kubu ini tidak berjalan bersama-sama. Fatah lebih memilih jalur diplomasi di meja perundingan dan menjauhi perang yang sebelumnya pernah mereka jalankan. Berbeda dengan Hamas, Hamas lebih memilih cara perang untuk mengusir Israel dari tanah Palestina. Secara umum, garis perjuangan Hamas terdiri dari 3 fase. Pertama, pendirian lembaga-lembaga Islam untuk membentuk generasi yang kuat dan tahan uji. Yang kedua, konflik non-militer dengan tentara pendudukan. Kemudian yang ketiga, jihad bersenjata secara total melawan kekuatan Zionisme Israel, terlebih bagi mereka yang bergabung dalam Brigade Izzuddin Al-Qassam. Kekuatan militer ini yang paling disegani dan bahkan paling ditakuti oleh Israel, karena berhasil menculik dan mengeksekusi seorang komandan Israel yang bernama Sermai Nissim Toledano, yang sebelumnya dieksekusi dijadikan tawanan, yang hanya bisa dibebaskan jika Israel bersedia membebaskan pimpinan mereka, yaitu Syekh Ahmad Yasin, yang ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Israel sejak tahun 1989. Pasukan berani mati, Brigade Al-Qassam ini kemudian dijadikan sebagai unit organisasi tersendiri yang aktivitasnya terpisah dari kegiatan politik Hamas. Pasukan ini mulai tampil secara terang-terangan pada awal Januari tahun 1992. Menyusul keberhasilan pasukan ini membunuh Direktur Perumahan Israel di jalur Gaza yang bernama Doron Susan. Keteguhan para pejuang Hamas melakukan perlawanan menggunakan kekuatan senjata tidak bisa dipisahkan dari doktrin jihad yang selama ini mereka yakini. Apabila musuh-musuh Allah datang ke wilayah Muslim untuk merampas hak-hak kemerdekaan mereka, maka penduduk tersebut dan seluruh Muslim lainnya diwajibkan melawan. Doktrin ini menjadi ruh perjuangan mereka. Bagi pejuang Hamas, perlawanan terhadap Zionis Israel bukanlah pekerjaan yang buruk. Bahkan jalan inilah yang paling baik. Keberhasilan dalam merebut kemerdekaan dengan menumbangkan Zionis Israel dan mengusir mereka dari tanah Palestina adalah cita-cita yang mulia. Akan tetapi,
Jika ajal menjemput di tengah perjuangan tersebut, maka mereka yakin telah meninggal di jalan Allah atau syahid, yang tidak ada kematian yang lebih baik daripada syahid di jalan Allah itu sendiri. Sehingga bagi pejuang Hamas, kemerdekaan dan gugur dalam perjuangan adalah dua jembatan emas menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sudut pandang dunia Barat, Hamas dianggap sebagai teroris. Selain dari Israel, Amerika dan negara Uni Eropa lainnya menyebut Hamas sebagai teroris. Karena selama bertahun-tahun, Hamas telah melakukan banyak serangan, termasuk bom bunuh diri, peluncuran roket, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya terhadap Israel. Sama halnya seperti Indonesia dulu melawan penjajah Belanda, yang waktu itu Belanda ingin sekali menguasai Indonesia, tapi terjadi perlawanan dari para pejuang Indonesia. Dan para pejuang Indonesia kita disebut sebagai teroris, tapi bagi kita disebut sebagai pejuang. Baru-baru ini juga, Presiden Ukraina, yaitu Volodymyr Zelensky, secara terang-terangan menyebut bahwa Hamas adalah teroris. Dan Zelensky mengatakan akan mendukung Israel dalam memerangi Hamas. Tapi lain halnya dengan Korea Utara. Mungkin ada dari teman-teman yang gak suka sama Kim Jong-un. Di luar dari sifatnya yang mungkin sebagian kita bilang itu menyebalkan, namun Kim Jong-un secara terang-terangan mendukung Palestina dan Hamas dan mengutuk Israel serta tentara Zionisnya. Para ahli mengatakan bahwa kelompok Hamas sebagian besar menggunakan senjata dari Korea Utara. Pernyataan ini muncul setelah adanya rekaman pasukan Hamas membawa peluncur roket yang diduga berasal dari negara komunis tersebut. Gambaran lain menunjukkan pasukan Hamas banyak yang menggunakan senapan self-loading tipe 58 milik Korea Utara. Di Thailand, pada tahun 2009, pengiriman senjata yang ditujukan untuk Hamas dan Hizbullah dicegat oleh tentara PBB. Didapati di sana ada paket senjata seberat 35 ton. Kiriman itu berisi granat berpeluncur roket, roket-roket besar, dan F-7. Hamas juga sebenarnya pernah menang pemilu pada tahun 2006 lalu. Tapi kemenangan Hamas ditolak oleh negara-negara Barat. Masyarakat Palestina menganggap Hamas sebagai ormas yang memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina. Masa depan Palestina tentunya tidak hanya bergantung pada Hamas atau Fatah, akan tetapi juga berada di tangan negara-negara Islam yang lain, termasuk Indonesia. Akan tetapi, kemerdekaan bangsa Palestina akan lebih mudah terwujud jika kedua faksi Hamas dan Fatah bisa bersatu dan berjalan seiring bersinergi. Namun kapan harapan ini terwujud? Sebuah pertanyaan yang semoga secepatnya bisa dijawab dengan kata kunci, Palestina bersatu merdeka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.